Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan Handi dari BB Pro dan Neon Labs. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk men-sharingkan bagaimana untuk mencapai suara yang benar dalam sound system kita atau sistem audio kita. Banyak yang menyebutkan bahwa untuk mencapai sesuatu yang benar di dalam sistem itu adalah suatu karya alam. Mungkin kita tidak pernah bisa mencapai 100%, tapi akan lebih baik kita bisa mencapai 90% atau lebih dalam sound system kita. Dalam mencari sesuatu yang benar dalam sistem audio kita kembali lagi dalam proses perekaman. Kembali dalam proses perekaman ini, kita tidak melihat, tidak mendengar mengenai apa itu tonal, tetapi kita kembali melihat mengenai staging dan imaging. Untuk itu kita melihat dalam proses perekaman. Perekaman kita anggap menggunakan dua mic yang sesuai dengan posisinya, sesuai dengan telinga kita, satu kiri dan kanan. Kita mengambil sinyal suara dari lagu maupun band, atau misalkan itu digunakan multi-tracking seperti dari studio maupun studio rekaman atau apa, tetap saja sound engineer akan memixing, memastering menggunakan dua channel. Oh ya, ini kita berbicara mengenai dua channel audio. Pada saat sound engineer ataupun perekaman mic ataupun pada saat mastering, sound engineer menggunakan dua channel kiri dan kanan untuk memastering atau mencampurkan segala sesuatu hasil rekaman menjadi dua channel. Dan pada waktu itu dianggap bahwa apa yang direkam dalam suatu lagu akan diperdengarkan sesuai dengan apa yang terekam itu ke telinga kita. Dan di proses mencari kebenaran dalam suara ini, kita berusaha untuk tidak menggunakan selera kita terlalu banyak. Dalam proses mencari kebenaran dari sistem audio ini, kita akan berusaha untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh para pemusik maupun sebagai sound engineer kepada pendengarnya. Secara gambaran kasarnya, berarti kita berusaha untuk mengetahui apa yang direkam di sana di lagu dan kita perdengarkan langsung. Jadi proses mengenai perekaman, mengenai playback atau apa kita hilangkan. Berarti diusahakan supaya pada saat musik dimainkan itu langsung informasinya nyampai ke diri kita. Untuk mencapai mengetahui apa yang diinginkan oleh sound engineer, apapun mungkin kalau rekamannya itu direct to disc atau gimana, kita tidak bisa menggunakan satu lagu tertentu atau menggunakan track tertentu. Untuk mengetahui sesuatu benar mengenai suatu sistem itu benar atau tidak, cara yang dipakai adalah menggunakan pendekatan teknis. Prinsip untuk mencapai itu dicapai dengan mencari apa yang sama, karena sistem audio itu yang benar menurut opini saya adalah sama dalam arti apa? Dari dua speaker itu jaraknya ke telinga kita sama, kekerasan suaranya dari kedua speaker itu sama, respon kiri dan kanan itu sama, dan yang keempat adalah facing dari kiri dan kanan itu sama. Oke, untuk ini alasan saya kenapa harus sama. Pada saat direkam
biarpun itu mic ataupun pada saat sound engineer merekam atau mastering, posisi dari speaker monitor sama, atau kalau misalnya dia dalam direct to disk, posisi mic itu sama antara kiri dan kanan. Oleh sebab itu, yang sama adalah waktu tiba, atau kalau misalnya pun tidak bisa dengan waktu tiba seperti di car audio, di mana jarak pendengar kiri dan kanan, jarak posisi dengar antara speaker kiri dan kanan tidak sama. Itu kita hanya bisa merubah waktu. Sedangkan pada home audio, kita bisa merubah posisi letak supaya speaker kiri dan kanan sinyalnya datang ke telinga kita dalam waktu yang sama atau dalam jarak yang sama. Yang kedua, kenapa level kiri dan kanan harus sama? Karena di sana pada saat perekaman ataupun pada saat mixing, speaker kiri dan kanan yang digunakan oleh sound engineer ataupun mic itu sama. Kenapa harus sama levelnya? Supaya informasi yang diberikan oleh speaker ataupun dari misalnya speakernya dihilangkan dari lagunya sendiri, itu bisa langsung mencapai kita dengan kekerasan yang sama. Terus yang ketiga, respon kiri dan kanan. Kenapa respon kiri dan kanan sama? Supaya informasi yang kita terima dari rekaman lagu maupun dari mungkin dari posisi rekaman direct to disk itu mic menyampai ke telinga kita. Oke, misalkan kita bayangkan saja pada saat mastering, ya, sound engineer berusaha untuk meletakkan suatu posisi alat musik sebelah kiri atau kanan. Kalau responnya kiri atau kanan tidak sama, maka hasil dari playback yang kita terima juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sound engineer. Yang keempat adalah pace yang sama. Pace yang sama di sini, misalkan untuk di home itu mungkin jauh lebih gampang. Tapi untuk di car audio di mana posisi tiap speaker itu berbeda dan posisinya tidak bisa sama dengan jarak maupun level maupun mungkin respon sama, tapi usahakanlah pace dari kiri dan kanan sama, pace dari high, mid, low itu sama di potongan frekuensi. Apabila kita bisa membuat 4 parameter yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu waktu sama ataupun jarak yang sama, level yang sama, respon yang sama antara kiri dan kanan, dan pace yang sama antara kiri dan kanan, paling tidak parameter benar itu sudah bisa kita capai. Mungkin belum 100%, mungkin belum 90%, atau mungkin belum 80%. Karena tetap saja pada saat kita mendengarkan playback setelah keempat parameter ini tercapai, tetap ada yang namanya tuning dengan menggunakan telinga kita. Tuning ini akan membedakan kualitas akhir dari suara yang dihasilkan oleh sound system kita. Oke, sebagai kesimpulan terakhir, usahakan pada saat kita tuning atau saat kita men-setup sistem kita, baik itu di rumah maupun di car audio kita, usahakan keempat parameter yang tadi saya sebutkan, yaitu waktu, level, respon, dan pace itu sama antara speaker kiri dan speaker kanan. Oke, sampai sekian dulu. Semoga membantu. Salam.